Nanti saya akan peragain sebentar di sini. Setelah saya share alurnya dulu, bagaimana sih sebenarnya cara mengisi Jamboard. Itu bukan hal yang sulit kok, gitu. Nah, terus nanti tuh jadi link Jamboard itu kan ada 20 halaman ya, satu link. Itu ada 20 halaman. Tinggal diklik kanan untuk halaman berikutnya, halaman berikutnya. Jadi nanti pastikan juga, mohon minta tolong dipastikan mereka semuanya itu mengisi di satu halaman itu untuk diri mereka sendiri, karena nanti bakal banyak nih isinya cerita mereka sendiri, ada alurnya gitu. Alur sebagai contoh alur nih ya. Jadi kan nanti kan di awal itu kan mereka udah langsung saya kasih instruksi untuk selfie. Sementara di akhir nanti itu mereka udah dapet nih materi tentang grooming, tentang menampilkan diri yang sebaik mungkin, the best version of them gitulah ya masing-masing. Terus udah gitu mereka nanti diharapkan sih ada perbedaan nih waktu pas pagi belum dapet nih ilmunya secara lengkap, mereka foto selfie-nya misalnya masih yang malu-malu atau fotonya tuh masih nggak proper, tapi begitu udah sore semakin terlihat matang, pokoknya ada perubahan lah, jadi lebih berisi dalam tanda kutip, jadi lebih menampilkan citra atau image dari lembaga gitu misalnya. Nah, jadi memang panjang tuh alurnya, mereka akan mengerjakan tugas-tugas mereka itu di link Jamboard tersebut. Termasuk nanti mereka akan mendapatkan feedback dari teman-temannya sesama kelompok ketika mereka nanti presentasi itu di link Jamboard itu. Gitu. Jadi mohon dipastikan satu orang, satu peserta itu satu link. Satu halaman. Gitu kan, itu akan bercerita tentang perjalanan mereka hari itu. Nah, kayak gitu sih intinya tugasnya Bapak Ibu untuk yang dari pagi ini. Kemudian pertanyaan kedua, saya akan menanyakan ke mereka apa sih yang menutupi kilau diri saya saat saya presentasi, gitu. Apa yang menutupi itu, nanti mereka akan memilih kartu-kartu jadi ini, mereka akan memilih melalui kartu visual, kartu foto lah gitu. Nanti saya akan membimbing mereka. Bapak Ibu pastikan saja, mohon minta tolong banget memastikan bahwa mereka itu sharing di dalam kelompok dan sharingnya itu efektif, benar gitu sharingnya. Ya, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu, saya mau tanya deh salah satu orang di sini misalnya siapa di sini, Pak Syukri. Pak Syukri bisa dengar suara saya dengan jelas? Insya Allah bisa. Baik, Pak Syukri boleh lihat keluar. Apa yang Pak Syukri lihat sekarang? Panas. Cuaca cukup panas. Oke, terus apa lagi? Apa yang Bapak lihat selain cuaca di situ? Ada bangunan atau ada apa? Ya, ada bangunan rumah, ada daun-daun yang bergoyang kena angin. Oke, dari bangunan rumah dan daun-daun yang bergoyang kena angin itu, Pak, kira-kira Bapak suka nggak dengan kondisi itu? Sangat suka. Sangat suka. Apa yang membuat Bapak suka? Daunnya hijau, angin juga membuat sejuk ke rumah. Oke. Nah, terus dari situ apa yang Bapak rasakan, emosi atau ingatan apa yang muncul ketika Bapak melihat nuansa itu? Memori apa yang tiba-tiba Bapak ingat gitu? Apa, Pak, dari situasi itu? Ketenangan ketika berada di suatu tempat. Oke, ketenangan ketika berada di satu tempat. Tempat itu tempat yang familiar dengan Bapak atau tempat yang baru? Yang familiar. Yang familiar dengan Bapak. Ada suasana tenang di tempat yang Bapak yang memang sudah terbiasa di situ. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang ada di sini, Pak, apa sih, Pak, yang menutupi kilau diri Bapak saat berkomunikasi? Kaitannya dengan yang tadi Bapak rasakan tuh, ketenangan, terus udah gitu di tempat yang familiar. Ada nggak hal yang terkait dengan itu, Pak? Dengan pertanyaan ini, dari pemandangan yang Bapak lihat atau dari insight yang Bapak dapat barusan? Ya. Berkaitan dengan apa, Ibu? Yang tadi pemandangan yang Bapak lihat di luar jendela, atau insight yang Bapak dapat tadi, ketenangan di tempat yang Bapak sudah familiar gitu. Bagaimana Bapak mengaitkan insight itu atau
suasana di luar tadi dengan pertanyaan yang saya tanyakan ini, apa yang menutupi kilau diri Bapak saat berkomunikasi? Sering grogi nih, Bu. Oke, sering grogi. Jadi justru kebalikannya yang tadi Pak, yang Bapak rasakan ketika melihat cuaca, jadi tidak tenang gitu maksudnya. Iya. Oke. Biasanya itu di tempat yang familiar atau yang enggak? Yang apanya, Bu? Biasanya itu di tempat yang familiar atau yang enggak groginya? Di tempatnya enggak. Kalau ada dunia itu aman aja, Bu. Oh, oke. Jadi satu kebalikan dari yang tadi Bapak rasakan ya. Kalau Bapak ngelihat pemandangan dengan cuaca yang cerah sekarang, terus udah gitu Bapak merasakan ketenangan, justru yang menutupi kilaunya Bapak itu justru kebalikannya ya. Ketika di tempat yang tidak familiar, Bapak menjadi tidak tenang atau grogi gitu ya Pak ya? Iya. Baik. Nah, kira-kira hal apa aja Pak yang sudah Bapak dapatkan, yang akan Bapak dapatkan jika bagian yang menutupi tersebut tuh hilang dari diri Bapak? Kalau misalnya rasa grogi itu hilang di tempat yang masih baru, kira-kira apa aja yang akan Bapak dapatkan dari situ? Keuntungan atau kerugian? Kalau masih grogi, Bu? Kalau sudah hilang rasa-rasa groginya? Oh, keuntungan, Bu. Iya, apa tuh Pak? Keuntungan. Ya, kalau sudah hilang rasa groginya itu tentu kita lebih percaya diri. Oke. Tetap lebih Oke, kalau lebih percaya diri pada akhirnya gimana tuh berkomunikasinya? apa yang kita sampaikan itu akan mengalir. Oke, nah seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih banyak Ustadz Syukri sudah menjadi sumber belajar kita. Maksudnya itu saya kasih contoh tadi kayak gitu, bagaimana mereka tuh bisa sharing di dalam kelompok. Ini kan sebenarnya pimpinan semua ya, pimpinan. Jadi ini sebenarnya pengantar juga nih, latihan juga sebenarnya untuk yang nanti hari tanggal 21 yang hari Rabu. Kita akan menggunakan teknik ini untuk menghadapi bawahan, rekan kerja, misalnya kayak gitu-gitu. Gitu caranya. Jadi biarkan mereka sharing satu persatu, tapi nanti akan saya batasi. Saya nanti akan membawa lonceng. Loncengnya akan saya bunyikan, jadi yuk ganti orang. Jadi sebelum lonceng itu dibunyikan jangan ganti orang dulu, biarkan dia mengeksplorasi apa yang dia lihat. Nah, nanti sih bukan dari pemandangan ya, nanti tuh akan saya munculkan kartu-kartu, tapi ini karena bukan laptop saya, jadi ada filenya di laptop. Nanti akan saya tampilkan tuh kartu foto gitu, jadi bentuk foto visual gitu ya. Mereka bisa memilih kira-kira mana yang bisa mewakili diri mereka, terus mereka sharing di dalam kelompok. Nanti saya akan keliling nih ke kelompok-kelompok ganti-gantian gitu. Tapi mungkin di waktu tertentu, karena secara waktu misalnya nggak mencukupi, mungkin ada kelompok yang belum sempat saya datengin. Karena misalnya di kelompoknya yang Ustadz Syukri pegang, misalnya ternyata gurunya susah banget mau sharing, apa ya gitu. Aduh gimana nih misalnya, saya akan berhenti dulu kan di situ membantu mereka supaya mereka bisa sharingnya itu bisa lebih mudah. Nah ternyata waktunya udah habis, saya belum sempat ke kelompoknya, misalnya ke kelompoknya Ustazah Nurda, saya belum sempat. Akhirnya kelompoknya Ustazah Nurda nggak kebagian, contoh aja, misalnya kayak gitu. Tapi saya akan berusaha ganti-gantian ke kelompok sana, kelompok sini, hanya untuk make sure aja, membuat oh ya ini sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan baik gitu. Tapi tetap kelompok ini yang akan mendengarkan sharingnya itu adalah Ustadz dan Ustazah sekalian gitu. Jadi saya akan bunyikan lonceng, ya sekarang ganti orang ya, ganti orang. Karena kalau misalnya nanti mereka belum saya bunyikan lonceng, mereka udah gantian, itu sharingnya pasti cetek banget gitu, kurang dangkal, kurang dalam. Dan kalau misalnya mereka kelamaan, nanti jadi kasihan yang lain menunggu gitu. Nah intinya seperti itu sih. Jadi tolong dibantu untuk mengontrol itu. Kemudian sekarang pertanyaan ketiga, sama kayak tadi metodenya kilau diri. Bagian mana dari diriku yang berkilau saat berkomunikasi? Nah di sini mereka nggak lagi sharing satu-satu. Bedanya adalah itu. Bedanya di sini mereka itu nanti berpasangan berdua-dua. Tujuannya supaya lebih cepat. Jadi kan kalau misalnya satu kelompok taruhlah 12 orang ya. Kalau 12 orang itu sharing satu-satu kan waktunya lebih lama dibandingkan kalau sharingnya berdua-berdua, berpasangan. Jadi mereka cukup 2 orang aja hitungannya. Kalau yang tadi misalnya 1 orang 1 menit sharing, kalau 12 orang maka 12 menit. Nah karena ini cuma berdua-berdua, jadi sharingnya tuh cuma 2 menit aja. Jadi kita nggak makan waktu yang lama.
tujuannya juga di sini mereka nanti ini tukeran nih ya, Ustadz dan Ustazah. Jadi misalnya gini, saya berpasangan dengan Ustadz Syukri misalnya. Di sini mau ikhwan akhwat sebenarnya nggak masalah sih. Karena nggak ada sesuatu yang gimana ya, kalau memang kalau bisa misalnya akhwat dengan akhwat, tapi kalau ternyata wah ada yang ganjil nih, mau nggak mau ikhwan sama akhwat, itu sebenarnya nggak apa-apa, karena yang penting di sini didapatkan adalah mereka dapat kesadaran diri, dapat insight. Nah misalnya saya berpasangan dengan Ustadz Syukri, saya nebak dulu nih kartunya Ustadz Syukri gitu. Dari yang tadi misalnya Ustadz Syukri dapat kartu yang taruhlah contoh gambarnya adalah sebuah situasi cuaca yang cerah dan ada daun yang sedang kena angin melambai-lambai misalnya kayak gitu. Nah kemudian saya nebak bagian dari diri Ustadz Syukri yang mana yang berkilau saat berkomunikasi. Sebenarnya Ustadz Syukri itu dari sudut pandang saya itu kalau ngomong tuh terkesan tuh suaranya tuh teduh gitu, tenang, menenangkan orang lain yang ada di sekitarnya. Sama tuh kayak pohon yang kena angin di cuaca yang cerah, jadi meneduhkan. Kalau misalnya cuaca cerah tapi nggak ada angin tuh kan kayaknya kita sumpek ya, tapi kalau ada angin tuh bisa tetap menyejukkan. Nah begitulah ketika Ustadz Syukri bicara tuh bisa menyejukkan orang-orang di sekitar, misalnya kayak gitu. Nah akhirnya si Ustadz Syukrinya itu bisa dapat insight baru yang padahal dia tujuannya adalah dia nggak menyadari mungkin bahwa emang iya ya, emang saya kayak begitu ya selama ini. Nah fungsinya tukeran tuh kayak begitu. Begitupun sebaliknya, misalnya saya memilih depan saya ini ada tirai. Tirai ini kan tertutup ya. Bagian diri saya saat berkomunikasi itu adalah justru karena saya ini misalnya, ini contoh aja, saya tuh orangnya tuh tertutup. Jadi saya tuh bisa fokus sama materi aja, nggak terlalu kemana-mana. Jadi kayak tirai yang tertutup ini memfokuskan pandangan kita untuk ini contoh aja misalnya kayak gitu. Nah terus ditebak nih misalnya sama Ustadz Syukri, tebakannya kayak begitu. Jadi Bu Amel itu bagian yang berkilau adalah bla 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 bla. Padahal saya sendiri mungkin tidak menyadari. Emang iya ya, emang saya begitu. Oh nah itu tujuannya. Jadi teman-teman yang berpasangan sama dia itu juga bisa memberikan insight kepada si orang ini bahwa aslinya tuh sebenarnya kita tuh melihat Anda itu seperti ini loh, dan dia sendiri bisa dapat kepercayaan diri pada akhirnya. Nah tujuannya kayak gitu sih. Nah ini pastikan mereka berpasang-pasangan. Kalau ada yang ganjil misalnya 13 orang, maka yang satu orang ini ada satu kelompok yang bertiga, nggak apa-apa gitu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya, silahkan aja. Nah kemudian yang terakhir, bagaimana langkahku untuk menyingkirkan bagian yang menutupi kilau, dan bagaimana pula langkah yang membuat kilauku semakin bercahaya. Ini mereka akan bikin action plan. Action plannya 1 kali 24 jam apa yang akan mereka lakukan. Contoh yang mereka lakukan adalah saya akan lebih sering menyapa terlebih dahulu dan tersenyum terlebih dahulu. Kalau selama ini tuh saya mau menyapa duluan, contoh ya. Jadi sekonkret itu, pastikan Ustadz dan Ustazah sekonkret itu dalam mereka menuliskan action plan-nya. Karena kalau misalnya mereka cuma nulisnya kayak gini ya, saya akan lebih disiplin. Disiplinnya dalam hal apa? Apakah disiplin bangun pagi, atau disiplin datang ke sekolah gitu. Terus hubungannya apa dengan cara mereka berkomunikasi gitu maksudnya. Atau misalnya saya akan rajin berolahraga. Misalnya dia pengennya, oh nafas saya ini ngos-ngosan karena saya udah semakin gemuk nih. Saya ngerasa kayaknya saya udah overweight, sehingga kalau saya ngajar atau saya ngomong ke orang lain tuh saya ngos-ngosan. Misalnya kayak gitu. Maka 1 kali 24 jamnya adalah saya olahraga. Nah itu masih belum konkret. Jadi pastikan mereka menuliskan itu di kertas mereka masing-masing. Itu mereka udah konkret, olahraganya olahraga apa, berapa lama durasinya gitu. Karena kalau cuma olahraga push up misalnya, push upnya berapa lama, sampai kapan ya, jadi harus konkret itu. Kemudian 7 hari itu ngapain, 30 hari ngapain gitu. Itu sih endingnya tuh mereka udah punya action plan dari awal, sehingga mereka udah tahu kekuatan diri mereka. Ini penting banget karena kan materi awal ini besok adalah membangun mental berani tampil. Jadi awalnya tuh mereka mesti berani tampil dulu. Ketika mereka presentasi di dalam kelompok, sebenarnya mereka juga sudah berlatih untuk tampil gitu ya. Nah udah, terus ini
Ini materi dari saya. Kalaupun ada misalnya latihan-latihan interaksi gitu ya, ini sih tugas Fasil di sini nggak terlalu gimana gitu dalam hal ini nih, yang bagian grogi. Tapi nanti saya akan mengajak peserta untuk senam muka gitu. Nah ini di sini besok ada dokumentasi khusus nggak? Ada ya. Boleh juga sih difotoin per kelompok ya, dari Ustazah kalau mau fotoin per kelompok boleh, karena pas senam muka itu memang mimiknya tuh biasanya lucu-lucu gitu. Boleh lah difotoin misalnya kayak gitu. Silakan aja. Atau misalnya memastikan ada yang diem aja nih, ada yang diem aja karena mungkin kan dari pandangan saya tidak semuanya bisa terlihat, apalagi yang duduknya di tengah dan belakang misalnya. Dari letter U ini segala penjuru ada yang nggak kelihatan, ternyata dia cuma diem aja, yang lainnya pada jelek-jelek mukanya sementara dia cuma diem aja. Nah ini tolong pastikan kelompok Ustadz dan Ustazah semuanya mengikuti gitu, mengikuti senam muka ini, senam wajah ya. Kemudian ini nanti akan ada latihan-latihan di dalam kelompok. Jadi Ustadz dan Ustazah mendampingi aja. Pokoknya nanti akan saya berikan instruksinya itu latihannya seperti apa. Karena gini, saya tuh sebenarnya fleksibel aja ngelihat kesiapan peserta tuh kayak gimana pas sudah latihan-latihan ini. Kalau misalnya, waduh ini peserta kayaknya percaya dirinya aja belum gitu. Jadi saya mesti latihannya yang ini dulu deh gitu. Itu bisa aja berubah. Atau misalnya mereka ternyata yang hari Senin memang PR-nya percaya diri, tapi yang ternyata hari Selasa pesertanya udah pada pede semua. Apalagi banyak TK ya. Kalau TK kan biasanya gurunya udah pede ya. Kalau misalnya ngomong udah biasa games ngadepin siswa yang kelas bawah. Jadi nggak ada masalah nih dia dalam tampil, dalam keberanian gitu. Tapi misalnya dalam hal struktur misalnya, atau dalam hal apa tuh masih belum terstruktur, masih suka gimana, nah misalnya kayak gitu-gitu, akhirnya latihan yang saya berikan beda, itu sangat mungkin terjadi. Jadi saya akan melihat gimana sih kondisi kesiapan peserta. Bisa jadi latihannya tuh hari pertama dan hari kedua itu berbeda. Nah kemudian nanti ini bukan ini sih PR-nya. Pokoknya ada tugas yang akan saya minta mereka untuk membuat video durasi. Ini contohnya apa? Misalnya di sini lagi ada momen apa ya? Misalnya hari ibu boleh ya, hari boleh. Ibu misalnya lagi Desember ya. Benar-benar. Jadi gini, mereka akan saya kasih tugas nanti di jam istirahat membuat video durasi cuma 15 detik, tidak kurang tidak lebih. Isinya adalah tentang selamat hari ibu. Nah, anggaplah audiensnya itu adalah teman-teman sosial medianya mereka. Jadi kalaupun misalnya mereka adalah guru TK, mungkin menghadapi murid TK udah biasa, udah terprogram. Tapi begitu menghadapi teman sebaya, mereka mungkin tidak seluas ketika mereka menghadapi siswa misalnya. Nah, lalu mereka diminta untuk posting di story mereka, di medsos mereka. Kalau bisa isi Instagram gitu ya, tapi di story ya, bukan di Reels. Nanti saya akan umumkan itu ke mereka. Atau Facebook, kalau TikTok mungkin nggak usah deh. Ya, Instagram sama Facebook aja. Facebook, ya. Terus udah gitu tag akun saya. Nanti saya akan minta mereka untuk tag akun saya supaya saya bisa ngelihat nih, oh ya mereka ini tugasnya udah mengerjakan, udah mengerjakan kayak gitu. Nah, saya akan meminta mereka untuk menggunakan ilmu yang sudah didapat. Jadi mohon dipastikan Ustadz dan Ustazah pastikan mereka ini posting di sosial media mereka. Kalaupun mereka nggak punya medsos, mereka minta untuk posting di WhatsApp story-nya mereka. Karena saya mungkin nggak tahu nomornya mereka, jadi mohon bantuan Ustadz dan Ustazah memastikan. Oh ya udah nih, ada nih si guru ini udah ada, misalnya kayak gitu. Mohon dipastikan itu aja sih, saya minta bantuannya. Nah udah itu yang siang, pagi ke siang. Ada yang mau ditanyakan, ditanggapi silakan. Ini Chrome-nya mana ya? Saya mau coba Jamboard. Ini ya. Saya mau coba Jamboard dulu ya, Ustadz dan Ustazah. Jamboard bisa di Google aja langsung. Iya. Memang dia punya Google Jamboard. Ya, Google saudara. Jamboard. Link Jamboard. Itu ada Jamboard Google. Dia bisa pakai tulis.
Ditunggu ya. Saya coba share screen. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa halaman ini ada di atas sini ya Ustadz dan Ustazah nih. Jadi nanti geser-gesernya di atas ini nih. Lihat panah kursor saya ya. Ini halaman 1, halaman 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 20. Maksimal nih 20 ada di sini. Pastikan mereka satu halaman khusus untuk diri mereka sendiri. Jadi jangan sampai ada yang numpuk foto, saya maunya di halaman paling belakang, terus ada 2 orang di halaman 20. Misalnya kalau yang PD-nya kurang tuh biasanya mereka maunya di halaman-halaman belakang, biasanya kayak gitu. Itu rebutan di halaman belakang. Nah, karena ini ada 20 halaman, sementara satu kelompok itu ada 12 sampai 14 peserta, harusnya kan masih ada halaman yang tersisa gitu ya. Gitu. Jadi mereka upload di sini. Cara uploadnya seperti ini ya. Nah, kalau mereka mau upload gambar, itu lihat di sebelah kiri ini kan ada beberapa fitur icon ya. Mereka tinggal klik yang tambahkan gambar. Udah klik aja di sini. Nanti mereka tinggal pilih gambar dari galerinya mereka. Jadi kalau mereka selfie, ya udah tinggal dipilih aja dari situ. Kemudian kalau mereka mau menambahkan tulisan, ya ini yang ada gambar sticky note, yang ada icon sticky note, tinggal diklik aja. Nah, misalnya tadi Kilau Diri Ustadz Syukri adalah tenang dalam situasi yang sudah familiar. Ya. Udah ketik biasa, terus udah gitu misalnya mereka mau ganti warna bebas aja. Mereka mau warna hijau gitu, atau warna orange deh misalnya, atau warna biru kayak ininya Askia gitu, warna dindingnya Askia. Silahkan, udah klik save. Nah, ini dia udah langsung keluar sticky notes-nya. Gitu. Ya, ini bisa mereka geser-geser tuh, geser ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Itu bisa digeser-geser, bebas. Seperti itu. Udah itu aja sih cara operate Jamboardnya. Yang akan mengoperate kan sebenarnya mereka. Tugas Ustadz dan Ustazah dalam hal ini hanya memastikan aja di link Jamboard tersebut mereka sudah mengisi semua, tidak ada kesulitan, dan mengisinya tuh benar. Jadi satu halaman satu orang. Seperti itu. Silakan ada. Ya, silakan Ustaz Syukri. Ini untuk Jamboard itu Ya. kita sebagai fasilitator cara memantaunya bagaimana? Apakah kita bisa masuk ke dalam linknya atau harus melihat satu-satu teman-teman ini? Bisa, nanti kan linknya nanti kita ada grup WhatsApp ya, saya akan kasih tahu. Ini ya linknya kelompoknya Ustadz Syukri, ini linknya kelompok Ustazah Leni misalnya gitu. Terus nanti tinggal dipantau aja dari situ, tadi klik halaman yang di atas itu, yang di bagian atas. Tinggal diklik, klik, itu bisa lihat, oh nih peserta A udah ada di halaman sekian, kayak gitu aja. Kalau belum ada, misalnya, kok ini baru 10 orang, berarti masih ada 2 orang lagi nih yang belum. Diingetin aja, langsung didatengin orangnya untuk, ayo diisi nih halaman ini masih belum ada, misalnya kayak gitu. Jadi memastikan semuanya mereka terlibat. Nanti di awal saya juga akan menegaskan kontrak belajar ya di awal, bahwa mereka wajib mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Jadi nggak bisa alasan, aduh baterai saya habis nih, aduh ini nih, ya mereka mesti pinjem sama temen handphonenya misalnya kayak gitu. Di laptop bisa, cuma kan karena besok nggak ada meja kan, kalau pakai laptop agak susah tuh. Dari HP aja sebenarnya bisa. Seperti itu. Itu Ustaz Syukri sudah lebih jelas? Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Bu Amel, Iya, gimana? Ustazah. Ini Bu Amel, berarti kan satu peserta satu halaman. Betul. Nah, nanti ada pertanyaannya sampai 4, berarti di dalam satu halaman itu pakai note-nya gitu. Iya, betul, di satu halaman itu. Pasti papan gitulah ya, jadi tempel-tempel gitu kan nanti. Bener, jadi kayak ibaratnya tuh mereka punya styrofoam ya, punya styrofoam, terus mereka nempel-nempelin pakai sticky notes, tapi ini online gitu. Ya, oke, siap-siap Amel. Ya, terus sekarang kita ke persiapan presentasi. Kalau masalah persiapan presentasi, nanti ada materi yang
mungkin di sini perannya Ustadz dan Ustazah tidak terlalu banyak selain memastikan aja pokoknya mereka ngerjain tugas-tugasnya. Udah sih, yang agak rumit itu memang pagi sebenarnya, yang pas mereka foto selfie, upload ke Jamboard dan sebagainya. Sore mereka itu juga akan upload ke Jamboard, jadi mereka udah dapat materi grooming, terus udah gitu mereka akan foto sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Versinya itu harusnya tuh seperti apa sih? Kalau misalnya senyumnya tuh yang seperti apa? Contoh nih misalnya, kalau pagi mungkin aja mereka senyumnya tuh masih kayak gini nih. Senyum mulutnya, tapi matanya masih belum senyum, jadi kayak gini. Matanya kayak capek gitu ya, tapi bibirnya kebuka, giginya terbuka seolah kayak senyum. Tapi kalau ditutup bibirnya, gambarnya tuh ditutup bibirnya, mereka tuh kayak mata ini capek banget nih orang gitu. Nah begitu udah dapat materi grooming sih, harapannya mereka tuh udah bisa juga menampilkan diri mereka bahwa kalau senyum tuh begini, justru senyum itu asalnya dari mata. Meskipun sekarang sini saya lagi nggak senyum kan, Ustadz dan Ustazah bisa lihat sekarang nih saya lagi nggak senyum, tapi mata saya ini kelihatan senyum dibanding kalau yang tadi misalnya begini, gitu ya. Sementara kalau sekarang saya begini, bibir saya nggak senyum, tapi mata saya bisa terlihat bahwa oh ya ini menampilkan kesan yang ramah, yang hangat. Jadi dalam melayani itu utamakan justru emang dari hati sih, ujung-ujungnya begitu sebenarnya. Karena kalau dari hati itu bisa keluar lagi ke mata pada akhirnya. Nah kayak gitu. Terus nanti juga akan ada latihan-latihan kecil ya, latihan-latihan di dalam kelompok. Misalnya kalau pembukaan itu harusnya gimana sih, kalau closing itu, kalau misalnya dalam mereka lagi presentasi atau mereka lagi menangani komplain itu gimana mereka ngebuka, gimana mereka nutup misalnya. Nah kayak gitu-gitu nanti akan ada latihan-latihan kecil gitu. Saya akan meminta mereka untuk saling memberikan feedback, justru mereka yang memberikan feedback. Karena kalau saya satu persatu kan 140 orang itu mungkin hanya bisa perwakilan aja. Misalnya 5 orang, 7 orang. Tapi sisanya saya sengaja minta sesama peserta untuk ngecek pemahaman mereka juga, bener nggak nih mereka sudah memahami sampai sejauh ini. Jadi akan ada beberapa hal yang mereka nilai, mohon dipastikan aja mereka saling memberikan feedback itu based on faktor-faktor ini. Sebentar, nih lagi proses membuka. Sebentar, masih loading. Oke. Bisa ini. Belum ya? Nah ini kecil ya tulisannya, saya besarkan dulu. Nah ini kira-kira ada nggak mereka perkenalan dirinya, cuma sekedar ada, nih ya, tidak dilakukan, terus sama satu lagi dilakukan dan bagus gitu, jadi sangat memuaskan. Terus nanti mereka ngasih feedback nih, misalnya di kelompok pertama itu isinya adalah A sampai M gitu, si Bapak A sampai Ibu M misalnya, ada 13 orang. Nah pas lagi mereka presentasi, pas lagi satu orang ini presentasi, nanti dikasih feedback sama teman-temannya gitu ya. Ini pembukaannya gimana? Ada perkenalan nggak? Oh tadi nggak ada nih smiling voice-nya. Tadi nggak ada nih menjelaskan tujuannya. Nanti saya akan tampilkan nih nilai-nilai aspek-aspek apa aja yang mesti mereka kasih feedback satu sama lain. Ya, oh tadi nih nggak ada menyampaikan gambaran umum, jadi langsung aja ke inti. Padahal kan harusnya disampaikan dulu, hari ini kita akan membahas ini. Jadi menyampaikan ke audiens bahwa oh ini toh yang akan dibahas gitu. Kemudian bagaimana mereka menciptakan motivasi dan sebagainya itu besok akan saya kasih satu persatu nih cara-caranya gitu. Mereka harus memastikan semua itu ada. Terus artikulasinya bagaimana, pengucapannya, nada, tempo, volume, terus menggunakan bahasa yang sesuai dengan target audiens apa enggak, melakukan konfirmasi enggak, checking for understanding.
Terus usaha menarik perhatian audiensnya ada nggak, baik itu dengan humor, dengan storytelling, misalnya kayak gitu. Kemudian kepercayaan dirinya gimana, gestur wajahnya gimana, postur groomingnya gimana, ada lemak kata nggak? Lemak kata itu yang apa ya? Gitu ya, nah itu masuk lemak kata. Terus kalau misalnya mereka mau pakai visualisasi, nggak perlu PPT sih, tapi misalnya mereka pakai peragaan. Jadi gini ya caranya, itu kan mereka memvisualisasikan based on diri mereka sendiri. Nah itu ada atau enggak, dan kalau ada tuh seperti apa, udah relevan nggak dengan pesan yang ingin mereka sampaikan dan seterusnya, misalnya kayak gitu-gitu. Itu latihan-latihan kecil di dalam kelompok. Jadi biarkan aja mereka punya dinamikanya sendiri dalam kelompok. Kita hanya tugasnya fasilitator, ustadz dan ustazah adalah memastikan mereka benar-benar melakukan itu, dan terutama sungguh-sungguh ya, jadi bukan main-main. Karena mungkin saja mereka karena udah saling kenal, terus jadi ketawa-tawa, ngeledek, main-main gitu. Nah ini sih untuk meminimalisir itu dengan adanya ustadz dan ustazah standby di situ. Walaupun ada urusan lain, nanti pas jam istirahat aja juga ya ustadz dan ustazah, saya mohon banget. Soalnya kalau misalnya mereka udah ngelihat kita fasilnya aja main HP terus, fasilnya aja nggak standby, keluar masuk, nanti mereka juga nggak konsisten untuk melakukan latihan-latihan. Itu sih. Udah, itu sih paling nggak. Gimana? Ada lagi yang mau ditanggapi, ditanyakan, didiskusikan? Silakan. Nanti kalau misalnya udah dibikin grup WhatsApp, kita diskusi di situ ya, lebih enak lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin sekarang masih belum jelas banget, belum konkret. Nanti pas di grup WhatsApp, silakan. Ada saya juga di situ, nanti dikonkretkan. Seperti itu kira-kira dari saya. Ini kan kalau direkam bisa di-share ya ke mereka. Ini jadi bisa dilihat ulang juga kalau tadi ada yang ketinggalan. Itu saja mungkin dari saya. Kalau tidak ada tanggapan lagi atau pertanyaan, saya kembalikan lagi ke MC-nya. Terima kasih sudah hadir di hari libur ini ya Ustadz dan Ustazah. Sampai ketemu besok insya Allah. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oh di luar ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Amel atas apa yang telah dijelaskan tadi. Ustazah, mudah-mudahan dengan apa yang telah diberikan oleh Bu Amel tadi, kita bisa mengerti semua ya tentang apa yang mesti kita lakukan untuk kegiatan besok. Jadi yang ada di situ merupakan fasilitator untuk kegiatan ada yang di hari Senin dan ada juga yang di hari Selasa. Waalaikumsalam. Ingatkan kita ustazah pimpinan semua. Jadi yang telah di-share oleh Bu Yen itu tolong di-share kepada guru dan diingatkan. Yang ada, ya. Oke, dan diingatkan juga besok pakaian kita pakai baju seragam batik Asia. Oke ya? Iya. Iya. Batik Asia ya. Warna apa seragam batiknya? Putih. Jilbabnya merah. Wih, kayak bendera. Udah, end meeting ya? End meeting ya. Ibu yang gitu. Pas zuhur. Belum ya di sini, belum zuhur ya? Kalau di Jakarta udah zuhur. 12.15. Ibu minta tolong ini ya apa namanya, grup WhatsApp. Udah, kita udah ada, tinggal masih Bu Amel. Ternyata kita udah punya grupnya, tinggal masih Bu Amel. Nanti selesai acara saya yang live. Oh iya. Baik, Bu Amel mau itu untuk setting tempatnya. Berarti bukan maksudnya pakai laptop kan? Enggak sih, mereka pakai handphone aja.